Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Halo Sobat Pencinta Catur, welcome back to Errol Chess. Teman-teman, kita patut ucapkan selamat untuk dua pemain yang melaju ke babak final Mayweather Champion Chess Tour Chessable Master 2022. Siapakah mereka? Iya, salah satunya adalah The Phenomenal, pecatur muda, menjanjikan, dan punya masa depan yang cerah dari India, Praggnanandhaa Ramisbabu. Di mana di babak semifinal dia mengalahkan pecatur kuat dari Belanda yang juga juara penyisian di babak penyisian ya, Chessable Master, yaitu Anish Giri. Nah, Praggnanandhaa akan menantang Ding Liren yang secara mengejutkan juga mengalahkan Magnus Carlsen di partai semifinal yang lain. Teman-teman, saya ingin ajak kalian untuk menyaksikan partai terbaik di partai semifinal antara Praggnanandhaa berhadapan dengan Anish Giri. Langsung saja kita bahas. Prag pegang buah putih, Anish Giri pegang buah hitam. Prag memulai dengan D4 dan jawab Anish Giri kuda F6, C4 dan G6, kuda C3 dan D5. Ini merupakan pembukaan Grunfeld defense, teman-teman. Kemudian pion C makan D5, hitam kuda makan pion D5. Dengan variasi tukar di sini, kemudian M4 dan kuda pukul kuda C3. Pion B makan C3 dan gajah G7. Ya, ciri khas dari pembukaan Grunfeld defense adalah gajah Fianchetto di petak G7, kemudian menyerang dengan C5 dan menteri A5 untuk menjatuhkan struktur pion dari putih. Melanjutkan ini, Prag menjawab dengan gajah C4. Kemudian hitam C5, putih kuda E2. Ya, jelas bahwa putih tidak memakan pion C5. Karena akan ada gajah makan pion C3, skak, dan mendapatkan benteng. Kuda E2, kemudian hitam rokade pendek dan putih rokade pendek. Kemudian hitam kuda C6 dan putih gajah E3. Mengapa putih tidak mengambil pion C5? Padahal pion C3-nya terjaga dengan kuda E2, ya maka hitam akan menjawab dengan menteri C7. So, pion di C5 ini tetap akan jatuh, teman-teman. Jelas merupakan sebuah kerugian ya ketika strukturnya lebih bagus dengan pion B pion di C3, kemudian D4 dan E4, kemudian D makan pion C5 merupakan sebuah kesalahan. Oke, so jangan dimakan kalau kita bertanding melawan Grunfeld defense. Prag gajah E3, hitam B6. Kemudian Prag H4. Ya, kemudian E6, hitam menjawab, dan kemudian putih dorong H5. Ya, ini merupakan ciri khas dari Praggnanandhaa dan juga ciri khas dari pemain muda, teman-teman. Di mana pemain muda ketika berhadapan dengan pemain lebih senior selalu menyajikan permainan yang selalu ingin ambil inisiatif serangan. Kemudian Anish Giri menteri H4. Putih menteri C1 memberikan pion di petak H5. Kemudian Anish Giri pion C makan D4, pion C makan D4 dan ambil pion di petak E4. Ya, mengapa Praggnanandhaa berikan pion di petak E4 ini? Dan secara evolution bar, ini unggul untuk Anish Giri. Tentunya Praggnanandhaa juga punya analisa sendiri, dan kita lanjutkan analisa dari Praggnanandhaa itu menjalankan benteng D1. Ya. Kemudian Anish Giri menjawab kuda A5. Ya, karena Anish Giri mencegah lanjutan dari Praggnanandhaa ya, gajah D3 dan kuda G3 atau kuda F4. Prag menjawab kuda C3. Anish Giri menteri ke petak B7. Ya. Kemudian Prag gajah E2. Tujuannya sangat jelas ke petak F3. Dan mengancam menteri di sana. Kemudian Anish Giri jalan gajah D7 dan putih H6. Hitam gajah H8, Praggnanandhaa jalan gajah F3. Kemudian Anish Giri
menutup dengan gajah C6. Nah, Sobat Herald Chess yang sedang menonton, kalau kalian jadi Pragnananda, langkah apa yang kalian akan lakukan dalam posisi ini, guys? Yes, tepat sekali adalah langkah D5. Ya, sudah saya singgung di awal bahwa pemain muda seperti Pragnananda selalu ingin ambil inisiatif serangan. Mengapa dia tidak menukar saja gajah pukul gajah? Maka ini akan sangat merugikan. Akan berhenti serangannya, teman-teman. Dia tidak bisa mendorong D5 di sini karena kuda di petak C3 akan jatuh. So, kita back to the game dengan langkah D5 ini, maka Pragnananda coba menyerang ke Raja Nishgiri. Hitam pion E makan D5, kemudian gajah D4 dimainkan oleh Pragnananda. Lebih dulu coba menukar gajah gelap dengan gajah yang dimiliki oleh Nishgiri. Mengapa? Mengapa dia tidak langsung saja kuda makan pion D5? Ya, maka dikatakan ini unggul untuk hitam. Ya, walaupun hitam belum tentu berani nih makan benteng di petak A1 karena akan sangat berbahaya ya, karena ada pion di petak H6 ini. Dan slicing dari diagonal petak A1 ke petak G7 ini jelas berbahaya. Respon yang akan dilakukan Nishgiri jika Prak ambil pion D5 adalah benteng ke petak D8, teman-teman. Nah, jika mundur kudanya, maka akan terjadi pertukaran gajah dan jelas ini akan merusak pertahanan dari Pragnananda. Nah, sulit ya, teman-teman. Oke, kita back to the game. Itulah mengapa Prak lebih dulu gajah D4. Ya. Di sini gajah D4 juga berguna untuk meruntuhkan pertahanan dari hitam, yaitu gajah di petak H8. Nishgiri jawab benteng A D8, Pragnananda menjawab gajah pukul gajah. Raja pukul gajah, dan Pragnananda baru memainkan kuda makan pion D5. Wow, perwira digratisin ya. Kemudian Nishgiri gajah pukul kuda D5, dan Pragnananda menteri ke petak D2. Yes, dia mempining benteng di petak D8. Ya, jika Nishgiri lakukan gajah pukul gajah, maka akan ada menteri makan benteng D8. Yang kalau dimakan, ini checkmate, guys. Nah, sementara juga sulit ya menahan dengan seperti ini, karena Prak juga memiliki ide menteri ke petak F6 dan skakmat menteri G7. Ya, merespon ini, Nishgiri menjawab dengan menteri ke petak E7. Kemudian Prak menjawab dengan menteri C3 skak. Kemudian hitam F6 dan benteng makan gajah D5. Nishgiri benteng C8. Kemudian Pragnananda ancam balas ancam dengan benteng E1. Ya, Nishgiri menolak dengan menteri C7. Ya, jika dia lakukan benteng makan menteri C3, kemudian Prak akan benteng E7, jelas ini unggul untuk Prak. Mengapa? Karena Prak akan setup benteng D7, teman-teman. Ya, kalaupun hitam di sini kuda C6 terlebih dahulu, maka akan ada benteng C7, sob. Saya rasa ini akan tetap terjadi setup seperti ini. Dan ini sangat berbahaya ya, teman-teman. Oke, so itulah mengapa Nishgiri menteri C7. Nah, respon apa yang harus dilakukan oleh Prak, teman-teman? Ya jelas Prak menolak pertukaran ya, karena kalau tukar menteri merugikan dan Prak lebih memilih menteri A3. Tujuannya apa? Tujuannya ingin setup benteng ke petak E7, teman-teman. Ini yang bahaya. Kemudian Nishgiri kuda C4, Prak menteri E7. Nah, dia mau menukar tapi menguntungkan benteng dari Pragnananda untuk berada di 7 rank atau baris ke-7. Kemudian Nishgiri jalan kuda E5 dan ini ditandai sebagai langkah blunder, teman-teman. Jawaban yang tepat adalah benteng ke petak F7. Walaupun dalam posisi ini Prak masih unggul, guys. Karena Prak akan pilih menteri makan menteri, kemudian benteng F makan menteri, dan Prak bisa pilih benteng E D1. Ya, walaupun akan dijawab dengan benteng E7 seperti ini ya. Tapi ini lebih baik daripada langkah yang dipilih oleh Nishgiri, yaitu kuda E5.
Nah, ini waktunya tantangan buat teman-teman yang sedang menonton. Dapatkah kalian temukan langkah terbaik, langkah kemenangan untuk Pragnananda dalam posisi kuda ke petak E5? Coba pause videonya dan tulis jawaban kalian. Yes, tepat sekali adalah langkah benteng E1 makan kuda E5. Boom. Ya, kalau menteri makan menteri, jelas ini satu perwira bersih untuk Pragnananda. So, Anies Giri jawab dengan pion F makan E5. Nah, kalau dia jawab menteri C1, ya ini juga jelas ya satu perwira bersih di sini dengan gajah D1. Nah, ini nggak bisa dimakan bentengnya karena ada skakmat. Sementara juga benteng C7 tidak bisa dilakukan karena benteng akan jatuh. Ya, sementara ambil pion H6 ya udah satu perwira bersih guys. Benteng E3 ya. Saya rasa kita nggak perlu bahas itu karena di level Pragnananda itu sangat mudah guys. Ya, setup yang akan dia lakukan adalah benteng E3. Oke, kita back to the game. So, Anies Giri jawab pion F makan benteng. Melanjutkan ini, Pragnananda tentu sudah memikirkan ketika dia memilih benteng E1 makan kuda E5. Lanjutannya adalah yang paling tepat, benteng D7, tepat sekali. Yaitu ancam menteri dan 7 rank. Ancam checkmate. Anies Giri jawab menteri C1 skak. Ya, langkah apa yang harus dijawab oleh Pragnananda? Eits, bukan Raja H2 ya. Kalau kalian pilih Raja H2, ini sebuah kesalahan karena hitam makan menteri makan pion H6 dan skak. Kalau dia naik Raja G3, maka akan ada benteng C8. So, ini menteri di petak H6 sudah menjaga petak skakmat yang akan dilakukan oleh Pragnananda. So, langkah yang paling tepat adalah gajah ke petak D1, guys. Ya. Kemudian, ya Anies Giri jawab menteri makan pion H6. Bukankah itu sama aja? Beda, guys. Jadi, dua langkah terakhir yang dilakukan oleh Pragnananda adalah menteri E5, skak. Dan Anies Giri menyerah. Jika dilanjutkan, ya menteri tidak mungkin menutup karena ada benteng D7, Raja G8, dan akan ada lanjutan gajah B3. It's a checkmate ya, kecuali ditutup dulu, juga ujung-ujungnya juga akan kalah juga. Makan, kemudian benteng F7, makan, kemudian Raja F8, dan menteri H8 checkmate. So, setelah menteri E5, Anies Giri menyerah dan dia tahu lanjutan dari Pragnananda akan menang. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian partai ini? Ya, luar biasa sekali ya taktikal dari Pragnananda. Kemarin, Pragnananda mengalahkan Magnus Carlsen. Hari ini dia mengalahkan Anies Giri yang sedang on fire. Dan kemarin ketika dia lolos ke semifinal, itu merupakan prestasi dari pecatur India. Ternyata dalam turnamen Champion Chess Tour, hanya Pragnananda yang baru bisa melakukan itu sebagai pecatur India yang lolos ke babak semifinal Champion Chess Tour. Ada yang mulai ngefans sama Pragnananda? Ya, kalau saya tentu saja ya. Karena dia sudah ciptakan habit atau kebiasaan menang juga dari juara dunia Magnus Carlsen. Ya, apakah ini era bagi generasi yang lebih muda daripada Magnus Carlsen, teman-teman? Butuh berapa lama kira-kira Pragnananda bisa mengalahkan Magnus Carlsen? Apakah tidak lama lagi? Nah, teman-teman pantau terus ya dari kejuaraan Mayweather Champion Chess Tour 2022 Chessable Master hanya di YouTube RL Chess. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia. Jaya bosku. Prak nih bos. Senggol dong.